Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang indah walaupun kami secara online, tapi kami percaya kami disatukan oleh Tuhan dalam roh. Kami datang bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan, agar tidak ada kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulut hamba-Mu, tapi firman-Mu yang akan hamba sampaikan. Urapi setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu juga yang akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, salam sejahtera teman-teman yang dikasihi Tuhan. Ya, saya ingin menyapa teman-teman semua ya. Ada Mbak Kartini, Ibu Emelda, Ibu Pinkan, Pak Budi. Mohon maaf kalau saya tidak menyebutkan semua nama karena mungkin ada yang bersama-sama ya. Tapi ya Pak Budi, Sen, Ibu Destiani, Bu Devi, Ibu Julia, Mulyono, Pak Herno Yuni, Ibu Tim ya, Bu Ike, Suhilait, Pak John, Purba, Ibu Lisa Utabarat, Bu Lydia Simamora, Pastor Riki, Kaburuan, Bu Frida, Bu Teti Saragi, dan Ibu Jenny. Bukan baik. Terima kasih boleh bersama-sama pada saat ini. Ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya yakin setiap hamba Tuhan, setiap kali perayaan Natal maupun Paskah, selalu menggumuli tema-tema yang khusus untuk disampaikan. Kemarin saya tanya ke email, apakah ada tema khusus? Katanya, ya tidak. Jadi, mungkin saya ingin sampaikan saja apa yang Tuhan taruh di hati saya di masa-masa memperingati Natal ini, kedatangan Tuhan Yesus. Dan tema besar yang sebenarnya yang saya siapkan untuk khotbah Natal saya di gereja yang saya gembalakan maupun di tempat di mana Tuhan putus, yaitu percayalah kepada Tuhan Yesus, kita pasti ke sorga. Ya, percayalah kepada Tuhan Yesus, kita pasti ke sorga. Firman Tuhan ini saja terinspirasi dari apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma 10 ayat yang ke-9 dan 10. Demikian firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam topik khotbah ini sebenarnya ada 4 poin besar yang saya ingin bahas, tetapi karena ini waktu singkat, mungkin hari ini saya hanya membahas 1 saja dulu. Karena di dalam tema ini saya membahas pertama tentang kalau kita percaya bahwa Yesus Tuhan, kita harus juga bisa membuktikan. Jadi yang pertama adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, sebenarnya kita akan bahas setiap umat Kristen harus menyadari bahwa kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu kasih karunia dari Tuhan. Tuhan yang pilih kita. Lalu yang ketiga adalah dampak-dampak dari iman percaya kita kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah bagaimana cara kita menginjil dengan baik. Nah, tapi mohon maaf, kalau saya khotbahkan semua poin mungkin bisa 1 jam lebih. Sementara saya mungkin dikasih waktu cuma 30 menit. Jadi mungkin untuk kali ini saya ingin bahas tentang poin pertama saja. Bukti-bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di berbagai tempat yang saya layani, ketika saya bertanya kepada banyak jemaat, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Semua pasti menjawab dengan serentak, ya, kami percaya. Tetapi pertanyaan berikut yang saya tanyakan selama ini, ternyata banyak jemaat yang mengalami kesulitan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita membuktikan bahwa
Yesus Kristus adalah Tuhan. Atau mungkin boleh saya kasih kesempatan buat teman-teman 1-2 menit, ada yang mungkin ingin bisa mau menyampaikan. Coba di antara teman-teman ada yang mungkin bisa ngomong langsung. Kalau kita ditanya apa bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, dan bukti itu yang tidak dimiliki oleh manusia manapun, dan itu hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Di banyak gereja, di banyak persekutuan ketika saya bertanya demikian, banyak yang menjawab begini, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia bangkit. Saya bilang Lazarus juga bangkit, Dorcas juga bangkit, ada banyak orang yang bangkit, tapi mereka tidak disebut Tuhan. Jadi yang saya mau sampaikan adalah apa bukti yang tidak dimiliki dan tidak dialami oleh manusia manapun, dan itu hanya dimiliki oleh Yesus, dan itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Boleh saya kasih kesempatan buat teman-teman, ada yang ingin menjawab? Apa kira-kira bukti yang tidak dimiliki oleh manusia manapun, dan itu hanya dimiliki oleh Yesus Kristus? Saya ada 4, paling tidak ada 9 bukti yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua. Mungkin ada yang bisa coba menyampaikan? Email di sini, kan? Silakan, ada yang mau sampaikan dulu? Bukti Yesus adalah Tuhan adalah kalau kita percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, kita diselamatkan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan. Begitu ya. Baik, terima kasih Bu Inkan. Mungkin ada lagi teman-teman? Dia rela mati di kayu salib. Dia rela mati di kayu salib, itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi cukup banyak juga loh orang yang rela mati untuk orang lain loh, Bu. Baik, terima kasih. Mungkin 1-2 lagi. Belum ada suara bapak-bapak nih? Tuhan Yesus dikandung oleh Roh Kudus, bukan oleh proses kehamilan seperti manusia normal. Waduh, ini ibu siapa ya? Sorry. Selfrida, Pak. Ibu Selfrida ya? Waduh, luar biasa ya. Ini kalau semua jawab, saya nggak perlu bahas lagi. Baik, terima kasih Ibu Selfrida. Iya, baik. Oke, satu lagi, bapak-bapak dong. Ada? Bapak-bapak, cowok-cowok ganteng. Tadi Bu Pinkan sudah sampaikan bahwa bukti bahwa Yesus Tuhan, karena kita percaya Yesus, kita pasti selamat ya. Tadi Bu, siapa sebelumnya yang jawab kalau dia rela mati buat kita. Kalau Ibu Stefida katakan bahwa dia dikandung oleh Roh Kudus. Satu lagi mungkin dari bapak-bapak. Belum ada? Mungkin itu Pak, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Wah, luar biasa. Dengan Pak siapa ini? Pak Cornelius, Pak. Pak Cornelius, terima kasih banget. Waduh, terima kasih. Baik, cukup ya, ini kalau saya tanya semua nanti poin-poin saya habis. Baik ya teman-teman yang dikasihi Tuhan. Hal ini menurut saya sangat penting, dan sekaligus juga saya mengucapkan ya selamat mempersiapkan diri untuk perayaan Natal ya. Saya tidak tahu nanti kita kapan lagi ketemu. Kesempatan ini saya ucapkan selamat Natal buat teman-teman semua, dan doakan mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang tahu teman-teman di PD Ripka yang juga sudah ikut melayani bersama-sama dengan saya, dan selama 17 tahun ini Tuhan memang percayakan kepada kami di gereja ini begitu banyak anak-anak jalanan, kaum marginal, total semua mungkin dari sekitar 700-an orang dari 6 lokasi rumah kasih ada sekitar 80%. Dan ternyata itu cukup banyak dari Muslim juga yang datang, dan hampir sudah 200-300 orang yang kita sudah yang mau mereka memberi diri dibaptis. Puji Tuhan. Tapi saya banyak dapat juga video-video informasi dari daerah-daerah bahwa cukup banyak juga anak-anak Tuhan yang susah seperti di NTT, di Papua, di Ambon. Dan saya mohon dukungan doa ya Bu Pinkan, di dalam doa-doa dari PD Ripka, saya mohon dukungan doa karena mulai tahun ini saya sudah memasuki usia 58 tahun
Dan saya sudah bilang ke majelis saya mesti ke kota-kota lain juga untuk memberitakan kabar baik dan juga melihat ada begitu banyak gereja-gereja, anak-anak Tuhan yang juga hidup dalam kesulitan. Dan tahun ini saya ke Ambon, Bu, teman-teman, tanggal 22 saya ke Ambon, kebetulan ibu saya masih hidup, masih ada, dan saya mohon dukungan doa bagi beliau, dan saya rindu ke depan saya akan banyak keliling-keliling di Indonesia untuk melihat bagaimana juga gereja-gereja dan anak-anak Tuhan yang hidup dalam kesulitan. Dan saya bukan orang yang berada, tapi saya akan mau mengikuti apa yang Tuhan taruh, dan biarlah melalui perjalanan ini banyak jiwa-jiwa juga boleh mendengarkan pesan Tuhan, dan juga boleh oleh kasih karunia Tuhan mereka boleh ditolong juga. Ada beberapa hal teman-teman yang saya renungkan selama 17 tahun saya menjadi pendeta, karena boleh jujur, saya baru mulai melihat kehidupan kekristenan dengan sungguh-sungguh baru sekitar 25 tahun terakhir ini. Sejak 25 tahun yang lalu saya mulai belajar teologi, lalu 17 tahun yang lalu saya mulai mengembalakan jemaat, lalu saya mulai melihat bagaimana kehidupan kekristenan, dan saya harus jujur katakan bahwa ini mungkin pendapat saya pribadi, saya cukup sedih melihat kondisi kekristenan kita. Yang pertama kita lihat kok pertambahan kekristenan kok tidak signifikan ya, sudah ratusan tahun muncul KKR di mana-mana tapi tidak signifikan, bahkan cukup banyak, bukan saja umat Kristen, cukup banyak pendeta yang jadi mualaf. Cukup menyedihkan itu. Nah, yang kedua adalah kita lihat kita tidak bersatu dan tidak saling mengasihi. Ini terbukti dengan ada begitu banyak gereja-gereja yang kaya, tapi banyak gereja-gereja yang susah, dibiarkan tetap susah. Nah, seharusnya tidak demikian. Kalau saya mempelajari firman Tuhan dalam Alkitab, seharusnya yang harus nampak dalam kehidupan kekristenan adalah kita bersatu, saling mengasihi, dan berpegang teguh kepada iman kita kepada Kristus. Sebab itu, yang Tuhan taruh di hati saya tahun ini dan ke depan, saya akan pergi untuk memberitakan kabar baik, untuk sungguh-sungguh meyakinkan setiap umat Kristen bahwa jangan ragu lagi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan marilah kita bersatu, kita hidup saling mengasihi, saling menguatkan, supaya dunia melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Baik, dan pada saat ini, mohon maaf kalau saya hanya bisa menyampaikan satu poin dari tema besar yang saya ingin khotbahkan di tahun ini, yaitu bukti-bukti di dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak dimiliki oleh manusia manapun di dunia, dan ini membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya membayangkan begini, kalau kita misalnya di dalam dunia marketing ya, kita ya teman-teman, mungkin saya tidak tahu persis teman-teman bekerja di bidang apa, pasti mungkin ada produk, entah itu produk barang atau itu produk jasa. Tetapi kalau kita ingin menjual sebuah produk, ya kita harus bisa menjelaskan tentang kelebihan dan keunikan dari produk yang kita tawarkan supaya orang bisa yakin. Nah, demikian juga dalam kekristenan, karena yang percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan hanya umat Kristen. Tapi kalau kita tidak bisa menjelaskan kepada orang bahwa tidak bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu akan menjadi kendala buat kita, buat orang bisa percaya kepada Yesus. Sebab itu, saat ini saya rindu supaya melalui apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita boleh dengar. Saya mohon maaf, saya tidak menggunakan PowerPoint, nanti teman-teman bisa mencatat saja ayat-ayatnya. Dan saya berharap, saya berdoa setelah kita dengarkan pesan Tuhan ini, kita bisa mulai memberitakan itu kepada setiap orang yang belum percaya. Ketika mereka bertanya, apa bukti-bukti di dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, tadi Ibu Servida udah menjawab satu poin yang saya juga catat di dalam 9 poin, bukti-bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam Matius 1 ayat 18, teman-teman bisa catat saja Matius 1 ayat 18, dan juga di dalam Lukas 1, kalau kita baca mulai ayat 31 sampai 35, ya, jadi Matius 1 ayat 18, dan Lukas 1 ayat 31-35. Alkitab mencatat bahwa Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. Ya. Manusia pada umumnya itu dikandung karena hubungan antara laki-laki dan perempuan.
Tetapi firman Tuhan, kita percaya 2 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa tulisan-tulisan dalam Alkitab adalah firman Tuhan. Artinya apa yang dituliskan dalam Alkitab adalah kebenaran. Ya dan amin. Dan firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 18 dan Lukas 1 paling tidak Lukas 1 ayat 31 sampai 35 secara khusus di ayat yang ke-35 mencatat bahwa Yesus Kristus dikandung oleh Roh Kudus. Saya lupa ayat ada di dalam Al-Quran juga bahwa memang Isa Al-Masih itu dikandung dari Roh Allah. Dan itu membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Karena manusia biasa itu lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi terima kasih Ibu Vida yang tadi sudah menjawab juga bahwa bukti yang tidak bisa dibantahkan dan tidak pernah dimiliki oleh manusia manapun di dunia ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan adalah karena Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan bahwa bayi Yesus adalah bayi yang kudus. Itu yang pertama. Nah, karena dia dikandung oleh Roh Kudus, maka bukti kedua yang kita bisa belajar di sini di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-22. Ya. Teman-teman bisa mencatat ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-22. Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan karena Yesus tidak berdosa. Firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 berkata, semua manusia telah berdosa. Semua manusia, termasuk saya juga. Hanya Tuhan yang tidak berdosa. Dan firman Tuhan mencatat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-22 bahwa Yesus tidak berdosa. Nah, itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau teman-teman ada yang dari Katolik pernah lihat ada jemaat atau umat yang datang di sebuah bilik begitu, lalu ada romo di dalam, lalu jemaat datang meminta supaya pengampunan dosa atau meminta supaya romonya berdoa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, manusia tidak mungkin bisa mengampuni dosa manusia. Bahwa kita mendoakan, saling mendoakan itu baik, tetapi mengampuni dosa manusia tidak bisa. Jadi yang bisa mengampuni manusia, karena bagaimana mungkin sesama orang berdosa mengampuni orang berdosa, tidak mungkin. Tetapi Markus 2 ayat yang ke-10, kalau Bapak Ibu Saudara nanti bisa catat saja ya. Markus 2 ayat yang ke-10 menjelaskan bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia. Itu kisah ketika ada orang lumpuh yang dibawa dan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Dan Yesus berkata supaya kita tahu bahwa anak manusia punya kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Jadi bukti yang ketiga bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Lalu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca juga di dalam Wahyu 4 ayat 1 sampai dengan 11. Bapak Ibu, Rasul Yohanes atau salah seorang murid Tuhan Yesus yang masih hidup di abad pertama itu mungkin hidup sampai tahun sekitar 80-an, 90-an dan usia mungkin juga sudah usur gitu. Dan dia mendapat hukuman dibuang di Pulau Patmos. Nah, di Pulau Patmos Tuhan izinkan langit terbuka, sorga terbuka dan Yohanes melihat bahwa yang duduk di tahta kemuliaan tertinggi itu Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada lagi tahta tertinggi di sorga selain di sorga. Dan Yohanes melihat bahwa yang duduk di tahta kemuliaan di sorga itu Yesus. Teman-teman bisa baca itu dalam Wahyu 4 ayat 1 sampai dengan 11. Kenapa harus Yohanes? Karena Yohanes yang paling mengenal Yesus selama 3,5 tahun bersama-sama. Kalau bapak-bapak gereja yang pertama kan tidak kenal. Jadi Yohanes diizinkan masih hidup dalam usia yang sudah lanjut. Dan diizinkan Tuhan untuk melihat. Karena tadi kita lihat ada beberapa janji dari Tuhan Yesus. Dan itu membuktikan bahwa Yesus Tuhan. Jadi bukti keempat bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus yang duduk di tahta kemuliaan tertinggi di sorga. Wahyu 4 ayat 1 di ayat yang ke-14. Tadi Pak Cornelius sudah bilang ya. Tidak mungkin orang bisa menjamin kami di sekolah teologi ya Pak Riki juga, kami di sekolah teologi juga kita belajar tentang perbandingan agama.
Tapi kita tidak pernah menemukan ada pemimpin agama dimanapun di dunia ini yang berani menjamin jalan yang pasti ke surga. Tapi Alkitab, firman Tuhan mencatat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 seperti apa yang tadi Pak Cornelius sudah bilang. Itu bukti. Ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya kemarin membaptis ada seorang dari Muslim. Dan dalam waktu yang singkat saya menjelaskan sedikit mengenai jalan yang pasti ke surga. Karena mereka juga percaya bahwa mereka masih berdoa. Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, saya katakan kepada dia bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristuslah jalan yang benar. Lalu saya kasih ilustrasi begini buat dia. Saya ini lahirnya di desa di Ambon. Di terpencil, bukan di kota Ambon. Jadi 10 km dari kota Ambon. Saya bilang buat dia, namanya Feby. Feb, kalau saya suruh kamu pergi ke desa saya di Ambon, di terpencil, pergi sendiri, kamu kira-kira tahu nggak? Wah, saya bisa salah jalan, Pak. Dia bilang, nah, bayangin aja. Di dunia ini, masih di Indonesia, cuma di satu desa kecil di Ambon, dia bilang susah. Mungkin dia pergi naik dan dia bisa hilang jalan gitu. Nah, saya bilang, kalau di dunia ini saja kita tidak bisa menemukan tempat-tempat yang sulit, apalagi surga. Tetapi saya katakan bahwa kenapa umat Kristen memiliki keyakinan? Karena kita tahu bahwa Yesus Kristus itu datang ke surga dan dia berani. Karena dia tahu jalan ke surga, dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena dalam waktu beberapa kali aja kami ketemu dan akhirnya dia bilang, Pak, saya mau beri diri dibaptis karena saya menemukan jalan yang pasti yang selama ini saya doakan, Tuhan tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, dan saya menemukan jalan yang benar dan pasti ke surga. Dan kemarin dia juga menjadi salah satu yang memberi diri dibaptis. Jadi terima kasih juga Pak Cornelius untuk peneguhannya tadi. Benar, bukti bahwa Yesus Tuhan karena dia berani menjamin jalan yang pasti ke surga. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Lalu bukti yang ke-6 saya ingin tempatkan ini juga bahwa Yesus bukan saja berani menjamin jalan yang pasti ke surga, tapi dalam Yohanes 14 ayat 1-3, dia menyediakan rumah kekal di surga. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini juga diteguhkan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ayat yang seringkali dipakai kalau dalam kedukaan ya. 1 Tesalonika 4 ayat 13-14. Paulus mengingatkan setiap kita bahwa kita tidak perlu berduka terlalu dalam kalau saudara-saudara kita meninggal dalam Tuhan. Karena mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan Bapa di surga. Kita ingat juga kisah ketika seorang penjahat yang di kayu salib, yang mungkin selama hidupnya dia berbuat dosa. Tetapi di kayu salib dia boleh terima Yesus. Hanya dengan satu perkataan yang sederhana. Yesus, kalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah kehendakku. Dan apa yang dikatakan hari ini juga. Engkau bersama-sama dengan aku. Kenapa? Kenapa Yesus berani menjamin itu? Karena dia sudah menyediakan tempat di surga bagi setiap kita. Itu bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwa ada banyak bukti dalam Alkitab bahwa Yesus itu berkuasa di bumi dan di surga. Dan saudara, satu lagi kita bisa melihat bahwa di saudara-saudara kita yang Muslim juga percaya bahwa nanti di akhir zaman dia akan datang sebagai Imam Mahdi, ya, Imam Mahdi hakim, ya, atas dunia ini, penghakiman dunia ini. Itu Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Saya pernah bertanya kepada salah seorang teman saya yang juga Muslim, dan saya bilang begini, kenapa kalian percaya bahwa yang datang di akhir zaman itu Isa Al-Masih? Dan saya bilang, kenapa bukan nabi terbesarmu? Bukankah Isa Al-Masih bukan nabi terbesar dalam agamamu? Kenapa bukan nabi terbesarmu yang datang? Kenapa harus kembali Isa Al-Masih? Ya, dia bilang, ya, Al-Quran mengatakan demikian. Saya bilang, tidak mungkin manusia bisa menghakimi manusia. Sebenarnya Al-Quran pun sudah membuktikan bahwa itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, Alkitab di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-31 hingga ayat yang ke-46 menjelaskan bahwa yang akan datang di akhir zaman untuk memisahkan kambing dengan domba, orang-orang benar dan orang-orang berdosa,
Itu Yesus. Itu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwa ada begitu banyak bukti dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Mungkin kalau teman-teman pernah juga dengar ada seorang, ya saya nggak tahu dia, Zakir Naik, mungkin kalau teman-teman pernah dengar, beliau pernah mengatakan dalam video bahwa kenapa umat Kristen percaya bahwa Yesus Tuhan, sementara Yesus sendiri tidak pernah mengakuinya. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara bahwa Alkitab jelas mengatakan, kalau kita baca dalam Yohanes 13 ayat 13, itu perkataan Yesus. Ketika apa yang murid-murid katakan, engkau berkata aku guru dan Tuhan. Dan perkataanmu itu benar. Karena memang aku adalah guru dan Tuhan. Itu perkataan Yesus. Jadi kalau beliau mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan itu, keliru. Alkitab mencatat bahwa Yesus pernah berkata bahwa akulah guru dan Tuhan. Dan perkataan itu benar. Ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Lalu Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada aku. Apa yang Yesus katakan? Tidak tahukah kamu bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Itu juga pengakuan Tuhan Yesus. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya harusnya kita bisa terus di-explore untuk bisa menjawab. Karena saya mohon maaf bahwa kalau kita tidak bisa menjelaskan ini, akan menjadi kesulitan bagi orang untuk bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Memang kita percaya bahwa menjadi percaya Kristus itu adalah kasih karunia Tuhan. Tetapi kita harus pergi untuk memberitakan kabar baik ini. Sehingga kita bisa meyakinkan dan meneguhkan setiap orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi ini beberapa bukti dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya ulangi lagi. Yang pertama, bukti dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan karena Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Bukan dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan. Teman-teman bisa baca dalam Matius 1 ayat yang ke-18 atau bisa membaca dalam Lukas 1 ayat 31 ayat yang ke-35. Lalu yang kedua, bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena Yesus tidak berdosa. 1 Petrus 2 ayat yang ke-22. Semua manusia berdosa. Tetapi hanya Tuhan yang tidak berdosa. Dan Alkitab katakan, Yesus tidak berdosa, itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang ketiga, Markus 2, ayat yang ke-10. Mohon maaf kalau suka terbalik-balik. Ya, Markus 2, ayat yang ke-10. Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia. Semua manusia berdosa. Tidak mungkin bisa mengampuni dosa. Yang mengampuni kesalahan orang kepada kita, ya, tapi tidak bisa mengampuni dosa. Yang berkuasa mengampuni dosanya Tuhan. Dan Markus 2 ayat 10 membuktikan bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia. Itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang keempat, Matius 28 ayat yang ke-18. Kalau nggak salah tadi kelewat ya. Matius 28 ayat yang ke-18 mencatat bahwa Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada manusia satupun yang berkuasa di sorga dan di bumi. Iblis pernah mencoba untuk berkuasa di sorga, tapi dibuang. Lucifer akhirnya dibuang menjadi iblis, menjadi setan di dunia ini. Tidak mungkin berkuasa. Pak Presiden Jokowi ya diberikan kuasa dari Sabang sampai Merauke. Tapi Tuhan Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayatnya yang ke-18 itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu yang kelima, Yohanes melihat ketika sorga terbuka, Yohanes melihat bahwa yang bertata, yang duduk di tata kemuliaan tertinggi di sorga adalah Yesus Kristus. Suaranya dia kenal, ya, dia kenal, dan dia membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan karena Yesus duduk di tata tertinggi di sorga. Wahyu 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lalu ya yang kelima ya, saya katakan Tuhan Yesus Tuhan Yesus menjamin jalan yang pasti ke surga. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Dia menjamin jalan yang pasti ke surga. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan bukan itu saja, Tuhan Yesus juga berkuasa menyediakan tempat di surga bagi setiap orang yang percaya. Yohanes 14 ayatnya yang pertama, ayat yang ke-3. Lalu kemudian
Dia sendiri yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13, Yohanes 14 ayat 8 dan 9 juga membuktikan itu. Dan terakhir, Yesus yang datang untuk menghakimi dunia di akhir zaman. Tidak ada manusia yang dapat menghakimi sama manusia, tetapi di akhir zaman ini kita percaya bahwa yang akan menghakimi dunia ini adalah Yesus Kristus. Itu bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh merenungkan akan pesan Tuhan ini, dan doa saya, pergilah dan beritakanlah kabar baik ini, meyakinkan setiap orang yang belum percaya, buktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, karena firman Tuhan dalam Alkitab telah membuktikan itu. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi setiap kita dan terus menguatkan kita, menguatkan iman kita untuk tetap percaya pada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Dan tidak pernah meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus sampai Tuhan memanggil kita pulang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa ya, teman-teman. Bapa di sorga, dengan segala keterbatasan Hamba sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Firman Tuhan dalam Alkitab telah membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati setiap kami Tuhan, dan mampukan kami bukan saja mengerti, tapi mampukan kami untuk bisa menjelaskan itu pada setiap orang yang belum percaya. Sehingga mereka boleh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di sorga, dengan segala keterbatasan Hamba sudah menyampaikan isi hati-Mu, Roh Kudus menolong setiap kami dan memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Hamba kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kepada Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, saya kembalikan kepada Pastor Ricky. Mungkin ada persembahan.